Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu yang kami rasakan pada saat ini. Sungguh luar biasa Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami akan membaca Alkitab. Tolong berilah kami pengertian agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki. Kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Amos pasal 7 ayat 13 sampai 15. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Amos adalah salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang patut menjadi inspirasi kita. Ia bukanlah berasal dari keluarga yang berada dan berpendidikan tinggi. Amos adalah orang biasa, peternak, dan pemungut buah ara di hutan, serta bertempat tinggal di sebuah desa kecil bernama Tekoa yang termasuk wilayah Yehuda. Itulah sebabnya Amos sering disebut sebagai penggembala dari Tekoa atau peladang pohon ara dari selatan. Meski dari kalangan orang bawah, bukan berarti Amos tidak punya masa depan dan tidak layak dipakai Tuhan. Justru dari kesederhanaannya ini, Tuhan memilih Amos untuk alatnya. Jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan yang ada. Dan janganlah berkata, mana mungkin hidup kami dipakai Tuhan, sementara kami tidak pernah mengenyam pendidikan teologi. Kami tidak fasih bicara. Tuhan tidak pernah memilih seseorang dari fisik, jabatan, kekayaan, kepandaian, dan sebagainya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7b. Setiap orang percaya memiliki kesempatan yang sama untuk dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Tidak ada yang tak mungkin bagi orang percaya, karena dalam segala perkara Tuhan turut bekerja. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih
atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada kami, jangan pernah minder atau berkecil hati dengan keadaan yang ada. Dan janganlah berkata, mana mungkin hidup kami dipakai Tuhan, sementara kami tidak pernah mengenyam pendidikan teologi. Kami tidak fasih bicara. Tuhan tidak pernah memilih seseorang dari fisik, dari jabatan, dari kekayaan, atau dari kepandaiannya, dan sebagainya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak, ini pelajaran sungguh luar biasa, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan, Bapak. Tolonglah kami ini, Bapak. Ya Tuhan, kami memohonkan juga untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang ada kelemahan tubuhnya. Mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Kami mohon belas kasih-Mu. Tolonglah mereka ini, Bapa, agar mereka bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan memulihkan mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali, Bapa. Tolonglah mereka ini, Bapa. Terima kasih Tuhan telah menolong mereka, Bapa. Ya Tuhan, kami juga memohonkan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini kebingungan, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kebutuhan rumah tangganya. Mereka kesulitan masalah keuangan keluarganya, Bapak. Mereka sudah berusaha, namun sepertinya mereka mengalami jalan buntu. Kami mohon belas kasih-Mu, Bapa. Tolonglah mereka ini, bukakan jalan baru bagi mereka, sehingga mereka bisa berusaha, bisa bekerja, bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Bahkan mereka bisa berkelimpahan, Bapa. Ya Tuhan, kami juga memohonkan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang saat ini sudah waktunya untuk berumah tangga, namun mereka belum menemukan pasangan hidup yang seiman dengan mereka. Kami mohon belas kasih-Mu, tolonglah mereka, Bapa, bukakan jalan, agar mereka bisa menemukan pasangan hidup yang seiman, menemukan jodohnya yang seiman dengan mereka, sehingga mereka bisa membentuk suatu keluarga, suatu rumah tangga, dan mereka bisa beranak cucu, Bapa. Bapa, tolonglah mereka ini. Ya Tuhan, kami juga memohonkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Berilah damai sukacita, damai sejahtera pada bangsa ini. Dan berilah kesempatan bangsa ini untuk lebih mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Dan bangsa ini mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini tidak gagal paham, Bapa. Bapa, ini kami, pakailah kami untuk memberitakan firman-Mu. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan membimbing kami dalam pemberitaan itu agar tidak keliru, Bapa. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Na 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 di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, berharap kasih yang seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal